Sanggahan resmi terhadap pernyataan Kemenkumham tentang Gus Fuad Pleret. Kami menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas pernyataan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (Kemenkumham) yang menyinggung isu sensitif terkait sejarah, hukum, dan identitas bangsa, tanpa pendekatan yang komprehensif dan objektif. 1. Status kewarganegaraan Idrus Al-Jufri yang tidak sesuai prinsip hukum. Kami menyatakan keberatan terhadap klaim pemberian status warga negara Indonesia (WNI) kepada Idrus Al-Jufri, seorang imigran asal Yaman yang telah wafat sebelum berlakunya UU No. 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Berdasarkan asas non-retroaktif dalam sistem hukum nasional, pemberian status hukum kepada seseorang yang telah meninggal sebelum undang-undang berlaku, tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Dalam dokumen resmi tahun 1965, Idrus Al-Jufri secara tegas tercatat sebagai warga negara asing Arab. Kami memandang bahwa konsistensi terhadap asas kepastian hukum sangat penting demi menjaga kredibilitas lembaga negara dan kepercayaan publik. 2. Klarifikasi atas pernyataan Gus Fuad Pleret. Kami memandang bahwa pernyataan Gus Fuad Pleret perlu dilihat secara utuh dalam konteks keagamaan dan teks suci. Istilah monyet yang digunakan Gus Fuad merujuk pada ungkapan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 65. Jadilah kamu kera yang hina. Qs. Al-Baqarah 65. Ungkapan ini adalah bagian dari narasi ilahiyah mengenai perilaku suatu kaum yang menyimpang secara moral dan spiritual, bukan dimaksudkan untuk menghina ras, etnis, atau individu tertentu. Kami menilai tidak bijak apabila kutipan dari kitab suci digunakan untuk menilai karakter pribadi seseorang di luar konteks teologisnya. 3. Pentingnya verifikasi ilmiah terhadap klaim keturunan. Penelitian dari sejumlah ulama dan akademisi, termasuk Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dan Kiai Haji Jafar Shodiq, menyampaikan data sebagai berikut. Tokoh bernama Ubaidillah, yang diklaim sebagai pendiri klan Ba'alwi, tidak memiliki hubungan genealogi langsung dengan Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Berdasarkan kajian sejarah dan genetika, Ubaidillah lebih terkait dengan jalur Ahmad Al-Habib Maimun Al-Qodah. Dinasti Fatimiyah, yang menjadi jalur asal Ubaidillah, memiliki rekam sejarah yang melibatkan keturunan dari perempuan Yahudi Askenazi. Secara genetik, hasil analisis haplogrup menunjukkan bahwa Ba'alwi termasuk haplogrup G, berbeda dari haplogrup J1 yang dikenal sebagai garis keturunan Nabi Muhammad. Temuan ini penting sebagai klarifikasi terhadap narasi nasab dan untuk menjaga kejujuran sejarah. 4. Perlindungan terhadap kebebasan akademik dan pendapat. Kami menyayangkan apabila lembaga negara mengambil posisi dalam kontroversi sejarah yang masih menjadi ruang perdebatan ilmiah. Langkah ini dapat memunculkan kesan tidak netral dalam diskursus publik, potensi pembatasan terhadap kebebasan akademik, dan kekhawatiran akan kriminalisasi terhadap tokoh yang menyampaikan pandangan berbasis penelitian. Sebagai negara demokrasi, kritik berbasis data tidak boleh dibungkam. Apalagi jika datang dari tokoh agama yang konsisten membela Pancasila dan UUD 1945. Penutup, utamakan dialog ilmiah, bukan reaksi emosional jika terdapat ketidaksetujuan terhadap pernyataan Gus Fuad Pleret. Mari selesaikan melalui diskusi terbuka, forum akademik, dan jalur konstitusional bukan dengan menggunakan otoritas negara untuk membalas kritik. Sebagai bangsa yang besar, kita harus menjunjung tinggi semangat rasionalitas, keilmuan, dan penghormatan terhadap kebenaran sejarah, demi menjaga masa depan yang jernih dan adil bagi generasi mendatang.